12 Oktober tahun 1998. Malam itu, langit di atas alas Purwo National Park terasa lebih pekat dari biasanya. Angin dari arah selatan bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan suara hutan yang seolah berbisik. Di kejauhan, suara jangkrik dan burung malam terdengar seperti alunan yang menyelimuti desa kecil di pinggiran Situbondo. Tak ada yang aneh saat itu. Setidaknya belum. Di desa Tegalrejo, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bangun pagi untuk ke ladang, anak-anak berlari di jalan tanah merah. Dan suara kentongan malam menjadi penanda waktu bagi mereka yang masih terjaga. Di antara penduduk desa itu, ada seorang petani bawang bernama Samin. Pria parubaya itu dikenal sederhana, bekerja keras, dan jarang bicara banyak. Ladangnya tidak luas, tapi hasil panennya selalu cukup untuk menyambung hidup. Orang-orang suka berkata, Samin itu orangnya sabar. Enggak, neko-neko. Tak ada yang tahu bahwa pada tahun itu, kehidupan Samin perlahan akan berubah. Sebuah keinginan yang ia pendam dalam sunyi akan membawanya melangkah ke tempat yang tak seharusnya dikunjungi manusia biasa. Dan semua itu bermula dari satu musim panen yang tak seperti biasanya. 12 Oktober tahun 1998. Pagi itu, langit di atas desa Tegalrejo seperti cermin suram. Awan kelabu menggantung rendah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan semalam. Di kejauhan, ladang-ladang bawang terlihat sunyi, sepi, seperti tak lagi punya semangat untuk tumbuh. Air sisa hujan menggenang di sela-sela gundukan tanah, meninggalkan jejak lumpur tebal bagi para petani. Hari seperti ini bukan pertanda baik. Samin berdiri di tepi ladangnya dengan sarung lusuh yang melilit pinggang. Matanya tajam menatap tanaman bawang yang batangnya mulai layu. Sebagian sudah rebah ke tanah. Daunnya menguning seperti terbakar dari dalam. Ia jongkok, mencabut satu batang, dan menemukan umbi bawang yang kecil dan busuk. Bau anyir bercampur lumpur menyengat hidung. Ia mendesah berat. Lah, kenapa kayak gini ya Gusti? Gumamnya pelan, hampir seperti bisikan ke tanah. Musim panen kali ini bener-bener tak bersahabat. Hujan turun tidak teratur. Hama tanah menyerang ladang bawang sejak awal bulan. Petani lain juga mengalami hal yang sama. Panen yang diharapkan membawa rezeki, malah meninggalkan lubang dalam di perut dan dompet mereka. Samin melangkah pelan menyusuri pematang. Sepatu karetnya menyisakan jejak dalam lumpur. Sesekali, ia menendang batang bawang yang sudah membusuk. Hatinya perih. Sudah 3 musim bercerat-turit. Hasil panennya menurun. Utang ke Tengkulak menumpuk. Istrinya sering sakit-sakitan. Dan anak semata wayangnya sudah tidak bisa sekolah lagi. Setiap malam ia hanya bisa terdiam di dapur, menatap lampu minyak yang redup. Pak, ladangnya parah. Ya, suara lirih datang dari belakang. Samin menoleh melihat Karyo, tetangganya sesama petani. Tubuh Karyo kurus, bajunya basah di pinggang karena lumpur. Wajahnya juga tak kalah muram. Iya yo, kayaknya musim ini lebih parah dari tahun kemarin, jawab Samin lirih. Kayak gini terus, kita mau makan apa? Karyo mengusap keningnya. Tengkulak udah datang pagi tadi ke rumah. Aku disuruh bayar minggu depan. Samin hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu, Tengkulak tidak akan peduli apakah bawangnya busuk atau tidak. Yang mereka tahu hanyalah angka dan utang yang harus dibayar. Satu-satunya jaminan yang ia punya hanyalah ladang kecil itu. Jika ia gagal panen lagi, mungkin ladang itu akan berpindah tangan. Karyo pamit pergi. Samin berdiri sendiri di tengah ladang. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin dari biasanya. Bulir-bulir air hujan yang tertinggal di daun menetes pelan, jatuh ke lumpur dengan bunyi lirih, seolah ladang itu sedang menangis bersamanya. Menjelang siang, Samin pulang dengan keranjang kosong di pundak. Rumahnya sederhana, berdinding papan dan beratap genting tua. Di dapur, istrinya, Lastri, terbaring lemah di tikar pandan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Samin duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Gimana panennya, Min? Suara Lastri serak. Samin tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Matanya berat. Parah, Las. Busuk semua. Kayaknya kita harus pinjam lagi. Lastri menghela napas pendek. Utang lagi, Min. Kita ini sudah nggak punya apa-apa lagi. Samin menggenggam tangan istrinya lebih erat. Dalam hatinya, ia tahu istrinya benar. Ia tak punya jalan keluar. Sejak anak mereka keluar sekolah, hidup terasa makin sempit. Setiap hari ia bekerja lebih keras, tapi hasilnya seperti ditelan tanah. Menjelang sore, Samin pergi ke pasar untuk menjual sisa panen kecil yang masih layak. Jumlahnya tak banyak, bahkan tak cukup untuk membeli beras seminggu. Di pasar,
Suara orang-orang bercampur dengan teriakan pedagang. Tapi hari itu pasar terasa berbeda. Banyak wajah muram. Para petani lain juga gagal panen. Samin duduk di sudut pasar, menatap umbi bawangnya yang kecil dan kotor. Beberapa orang hanya lewat tanpa menawar. Tiba-tiba, 2 orang pedagang melintas dan berbicara dengan nada berbisik. Kamu dengar nggak? Si Kasan katanya panennya bagus banget, kata salah satu. Iya, katanya semalam-semalam dia ke timur, ke Alas Purwo, jawab yang lain. Jangan ngomong keras-keras, itu tempat angker. Nama Alas Purwo membuat bulu kuduk Samin meremang. Sejak kecil, ia sudah sering mendengar cerita menyeramkan tentang hutan itu, tempat makhluk gaib tinggal, tempat orang mencari pesugihan. Tapi selama ini semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia tak pernah benar-benar percaya. Saat ia hendak beranjak, seorang pria tua dengan jubah lusuh menghampirinya. Matanya sayu, suaranya serak tapi tenang. Panenmu jelek ya, nah, katanya sambil tersenyum samar. Samin ragu, tapi mengangguk. Iya Pak, jelek banget. Pria itu menepuk pundaknya pelan. Kalau kau ingin tanahmu subur lagi, ada tempat yang bisa menolong. Tapi tidak semua orang berani ke sana. Samin terdiam. Entah kenapa, kata-kata itu seperti menancap di dadanya. Pria tua itu menunjuk ke arah timur, ke hutan yang jauh. Hutnij tidak menolak siapapun yang benar-benar butuh. Sebelum Samin sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu sudah berjalan menjauh, menghilang di kerumunan pasar. Seperti bayangan yang datang hanya untuk meninggalkan satu kalimat menggantung di udara. Malam itu, Samin duduk sendirian di teras rumahnya. Langit gelap, angin dari selatan bertiup dingin. Dari Keihan, terdengar suara jangkrik dan burung malam. Kata-kata pria tua tadi terus berputar di kepalanya. Hutan itu tidak menolak siapapun yang benar-benar butuh. Di dalam kamar, Lastri terbatuk pelan. Samin memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai benar-benar mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan suara keras. Langit malam terasa makin berat. Seakan-akan seluruh hutan di timur sana sedang menunggu seseorang seperti Samin. Pagi itu, kabut tipis masih menempel di antara pepohonan jati di pinggiran desa Tegalrejo. Ayam-ayam berkokok bersahutan. Tapi Samin sudah bangun jauh sebelum matahari menyembul dari balik bukit. Ia duduk di bangku kayu depan rumah. Sarung melilit pinggang, sebatang rokok kretek di jari, dan tatapan kosong menembus ladang yang mulai ditumbuhi rumput liar. Tumpukan keranjang bawang kecil, hasil panen seadanya, tersandar di dinding rumah. Sisa bawang itu rencananya akan ia jual ke pasar kecamatan hari ini. Meski hasilnya tak seberapa, ia tak punya pilihan lain. Pak, jangan lama-lama di pasar. Suara serak Lastri terdengar dari dalam rumah. Istrinya duduk bersandar di dinding bambu. Masih lemah. Bawa pulang beras sama minyak goreng, ya. Samin menoleh dan mengangguk pelan. Iya, Las. Kamu istirahat saja. Jalan menuju pasar masih becek sisa hujan malam. Samin memanggul keranjang kecil di pundaknya. Di sepanjang jalan, beberapa petani lain juga berjalan ke arah yang sama. Wajah mereka sama muramnya. Tak ada tawa. Hanya suara sandal menyentuh lumpur. Dan sesekali embusan napas berat. Pasar kecamatan itu tak besar. Bangunan setengah terbuka. Lantainya becek. Dan bau campuran antara ikan asin, bawang, dan keringat orang. Biasanya pasar ramai dan berisik, tapi hari itu, suara pedagang terdengar lebih pelan. Musim gagal panen membuat semua orang kehilangan semangat. Samin duduk di tempat biasanya, di dekat tiang bambu besar. Ia menggelar tikar lusuh, menyusun bawangnya seadanya. Umbi kecil-kecil itu tampak menyedihkan jika dibandingkan dengan hasil panen beberapa tahun lalu. Sesekali, ada pembeli lewat, tapi hanya menawar dengan harga rendah. Ia mengalah. Menjual sebagian kecil bawangnya hanya untuk bisa membawa sedikit uang pulang. Siang menjelang, pasar mulai ramai oleh suara gosip. Bukan tentang harga atau cuaca, tapi tentang seseorang, Kasan, juragan bawang dari desa sebelah. Kamu tahu, Kasan sekarang kaya mendadak. Suara seorang perempuan tua terdengar nyaring dari seberang lapak. Lawang dulu, dia cuma punya 2 petak tanah. Sekarang sudah punya gudang, sahut yang lain. Katanya dia pergi ke Alas Purwo malam-malam. Pulang-pulang panennya jadi luar biasa. Nggak ada hama sama sekali. Samin yang sedang menata bawangnya mendadak berhenti. Ia menoleh pelan ke arah suara itu. Kata-kata Alas Purwo menggema di telinganya seperti malam sebelumnya. Nama itu bukan sekadar hutan. Bagi orang-orang desa, itu simbol tempat segala sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia biasa. Jangan ngomong kenceng-kenceng.
bisik salah satu pedagang pria. Kalau dengar nama itu, katanya makhluknya bisa datang. Makhluk siapa? Makhluk penunggu hutan. Katanya, mereka suka dagang, tapi bayarannya mahal. Samin mencoba menunduk, tapi telinganya tak bisa berhenti mendengarkan. Ia pura-pura sibuk membereskan karung. Padahal dalam dadanya, kalimat itu berulang-ulang, seperti pukulan palu. Kaya, mendadak. Alas, panen besar. Tak lama kemudian, sesosok pria tua mendekat ke lapaknya. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya keriput, tapi matanya tajam. Ia mengenakan kain panjang yang kusam. Kepalanya memakai caping lusuh. Langkahnya pelan, tapi mantap. Seperti orang yang tahu kemana ia pergi. Panenmu jelek ya nak, suaranya parau. Tapi tenang, Samin mengangkat wajahnya. Orang tua ini, wajahnya terasa familiar. Ia teringat pria misterius yang menepuk pundaknya kemarin di pasar. Iya pak, jawab Samin lirih. Bawangnya busuk semua. Pria itu tersenyum samar. Seakan sudah tahu jawaban itu sejak awal. Tanah sekarang sudah tidak seperti dulu. Orang-orang sudah tidak percaya lagi pada tempat-tempat tua. Padahal di timur sana, tanah masih mendengar doa. Timur? Samin pura-pura tak mengerti, meski hatinya berdegup keras. Alas, suara pria itu lirih, tapi tegas. Tempat orang-orang meminta pertolongan. Samin menelan ludah. Tapi, katanya itu tempat angker pak. Banyak yang gak pulang kalau ke sana. Pria tua itu menyipitkan mata. Tempat itu tidak menolak orang yang benar-benar butuh. Tapi, semua ada harga. Kalau kau berani, datanglah malam Jumat. Saat kabut turun, jangan bawa siapapun. Cukup bawa niatmu dan sedikit darah. Kata darah, membuat tengkuk Samin merinding. Tapi entah kenapa, bukan rasa takut yang muncul, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Harapan. Harapan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Harapan untuk menyembuhkan istrinya. Harapan untuk membayar utang dan hidup tenang. Kalau aku datang, apa aku benar-benar bisa panen banyak? Samin bertanya setengah berbisik. Pria tua itu tersenyum lebar. Kau akan panen lebih banyak dari siapapun di desa ini. Lalu, seperti kabut yang perlahan hilang tertiup angin, pria tua itu melangkah pergi di antara kerumunan pasar. Tak ada yang memperhatikannya selain Samin. Seolah hanya Samin yang bisa melihat keberadaannya. Menjelang sore, Samin berjalan pulang dengan pikiran penuh. Ia nyaris tidak menyadari jalan berlumpur yang ia lewati. Kata-kata pria tua itu berputar-putar dalam kepalanya, menutupi suara alam, suara pasar, bahkan suara batuk istrinya di rumah. Sesampainya di rumah, Lastri menyambutnya dengan senyum lemah. Gimana hasilnya, Min? Dikit, Las, tapi cukup buat beli beras 2 hari. Istrinya mengangguk pasrah. Ya sudah, yang penting kita masih bisa makan. Samin duduk bersandar di dinding bambu, menatap lantai tanah. Dalam keheningan rumah itu, pikirannya mulai membentuk rencana. Malam Jumat sudah dekat. Ia tak tahu apakah pria tua itu manusia biasa atau bukan. Tapi satu hal pasti, hanya itu satu-satunya jalan yang terlihat jelas di depan matanya. Ia memejamkan mata. Dalam pikirannya, hutan alas Purwo seolah memanggil dengan suara lirih dari kejauhan. Seperti suara tanah basah saat diinjak. Seperti desiran angin melewati pohon-pohon tua. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Samin tidak lagi hanya berpikir tentang bekerja keras, tapi tentang jalan pintas. Malam itu, bulan separuh menggantung di langit. Angin timur bertiup dingin dan membawa aroma hutan. Di dalam rumah kecilnya, Samin duduk memandangi satu petak ladang yang mulai rusak. Di antara bisikan jangkrik dan gemerisik dedaunan, ia seolah mendengar suara samar. Kalau kau benar-benar butuh. Samin menatap ke arah timur, ke arah hutan yang gelap dan jauh. Dan tanpa sadar, ia mengangguk pelan. Hari-hari setelah pertemuannya dengan pria tua itu, terasa panjang dan berat bagi Samin. Ia tidak lagi tidur nyenyak seperti dulu. Malam-malamnya, kini diisi suara jangkrik dan desiran angin yang seolah membawa bisikan samar dari arah timur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan pepohonan rimbun dan kabut tebal seperti menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Di ladangnya, daun bawang semakin layu. Tanah yang dulu ia banggakan, kini lebih mirip kuburan basah daripada ladang subur. Para tetangga juga mulai berjarak. Semua orang sibuk dengan kesulitan masing-masing. Tidak ada lagi tawa petani saat pagi. Tidak ada obrolan ringan saat sore. Desa Tegalrejo seperti tenggelam dalam musim paceklik yang panjang. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Samin duduk di bangku kayu depan rumah, sambil menatap jalan tanah yang sepi. Bulan separuh menggantung tinggi di langit, menerangi bayangan pohon jati di kejauhan. Di dalam rumah, Lastri tidur dengan napas berat.
Batuknya mulai jarang, tapi tubuhnya masih lemah. Samin tahu, jika musim ini tidak ada perubahan, mereka mungkin akan kehilangan semuanya. Ia menggenggam lututnya erat. Kata-kata pria tua itu kembali berputar dalam kepalanya. Tempat itu tidak menolak orang yang benar-benar butuh, tapi semua ada harga. Hatinya gelisah. Ada rasa takut, tapi juga ada dorongan kuat untuk melangkah. Seperti ada tali tak terlihat yang menariknya ke arah timur. Kamis sore, langit mulai ditutupi awan tebal. Samin berjalan menyusuri pematang ladang sambil membawa cangkul tua di pundak. Tapi bukan untuk bekerja. Ia hanya butuh alasan agar tak dicurigai tetangga. Dalam dadanya, keputusan mulai mengeras. Malam Jumat nanti, ia akan pergi ke Alas Purwo. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tengah dengan tubuh lelah, tapi pikirannya liar. Ia mengambil rokok linting, menyalakannya, lalu menatap kosong ke arah tungku dapur. Min, Lastri memanggil pelan dari kamar. Ya Allah, kau kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Aku tahu kau sedang berat, tapi jangan lakukan hal aneh-aneh. Samin menelan ludah. Ia tak bisa menjawab. Ia tahu Lastri lebih peka daripada yang ia kira. Malam tiba, udara makin dingin, langit gelap tanpa bintang. Tepat setelah Lastri terlelap, Samin berdiri di depan pintu rumah. Ia mengenakan jaket tipis dan sarung, membawa senter kecil, sebotol air, dan kain lusuh. Tak ada bekal lain. Dalam pikirannya, ia tak tahu apa yang akan ia hadapi. Tapi kaki ini seolah sudah punya arah sendiri. Jalan setapak di belakang rumah, menuju arah timur sunyi. Pepohonan jati berdiri tegak seperti barisan penjaga malam. Sesekali terdengar suara burung malam, atau ranting patah entah karena apa. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena takut, tapi karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Langkah demi langkah, suara sandal menyentuh tanah basah terdengar jelas. Di setiap tikungan, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap menoleh, yang ia lihat hanya kabut tipis. Setelah hampir 1 jam berjalan, Samin tiba di jalan besar yang jarang dilewati orang. Di ujung jalan itu, berdiri gerbang kayu tua berlumut. Bertuliskan dengan huruf kusam, Taman Nasional Alas Purwo. Tulisan itu hampir tak terlihat di kegelapan malam. Tapi Samin tahu, inilah batas yang diceritakan orang-orang sejak ia kecil. Tempat di mana banyak orang memilih mundur. Angin dari dalam hutan berhembus pelan. Bukan angin biasa. Ada bau tanah basah, bau kayu lapuk, dan aroma dupa samar yang entah dari mana datangnya. Di kejauhan, terdengar lolongan burung hantu. Samin berdiri kaku beberapa saat, seperti menunggu sesuatu. Kalau kau benar-benar butuh. Bisikan itu terdengar sangat jelas, tapi tak ada siapapun di sana. Dengan tangan bergetar, ia melangkah melewati gerbang itu. Kabut menyelimuti jalan tanah, membuat udara terasa berat di dada. Pepohonan tinggi menjulang di kanan kiri jalan. Akar-akar mencuat dari tanah, seperti tangan panjang yang siap mencengkeram. Suara hutan kini terdengar lebih hidup, seperti ada yang menyambut. Senter kecilnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Tapi anehnya, jalan itu seakan memandunya lurus ke dalam hutan. Tak ada simpangan, tak ada suara angin kencang. Semuanya terasa sunyi, tapi juga seperti diperhatikan. Di tengah jalan setapak itu, ia tiba-tiba melihat sesuatu. Sesosok bayangan panjang di antara pepohonan. Hitam pekat, lebih gelap dari kabut di sekitarnya. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri memandangnya. Samin menahan napas. Tangannya refleks menggenggam sarungnya lebih erat. Langkahnya melambat, tapi ia tidak berhenti. Aneh, meski takut, ada dorongan kuat untuk terus maju. Seolah-olah jalan itu sendiri yang menolak ia mundur. Saat ia semakin dekat, bayangan itu memudar perlahan. Seperti asap yang ditiup angin. Samin tersentak. Siapapun kau, aku cuma mau hidup lebih baik. Gumamnya lirik, nyaris seperti memohon. Hutan menjawabnya dengan desiran angin panjang. Seperti dengusan napas makhluk besar. Samin tapi langkahnya tak lagi goyah. Ia sudah melewati batas yang tak bisa ia putar kembali. Ketika jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari, Samin berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tanahnya lembab, ada pohon besar menjulang di tengahnya. Akarnya keluar dari tanah seperti ular besar yang melingkar. Di atas pohon itu, kabut berkumpul pekat, dan udara terasa jauh lebih dingin. Suasana itu membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ia tahu, inilah tempatnya. Tempat pria tua itu, maksud, datanglah saat kabut turun. Dan malam ini, kabut turun tebal, seakan menutup dunia luar. Samin menghela napas panjang, tubuhnya bergetar. Ia sadar,
Ini baru awal. Ritual itu belum dimulai, tapi keputusannya sudah diambil. Ia menatap pohon besar itu lama, dan di antara kesunyian hutan, ia bersumpah mendengar suara samar, seolah pohon itu sedang berbisik memanggil namanya. Kabut semakin pekat. Udara di sekitar lapangan hutan terasa berat dan lembab, seolah-olah seluruh hawa malam menumpuk di satu titik. Samin berdiri terpaku, menatap pohon besar di tengah lapangan itu. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti, disusul kesunyian mencekam yang membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Di bawah pohon itu, tanah membentuk lingkaran aneh, gundukan tanah hitam yang seperti baru saja digali, lalu ditimbun kembali. Akar-akar pohon keluar dari permukaan tanah, melingkar seperti tali raksasa, membentuk batas alami. Samin mendekati perlahan. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan suara krek pelan dari ranting basah yang ia injak. Ia meletakkan sesajen di dekat akar besar, sebakul bawang merah, ayam hitam kecil yang diikat kakinya, dan seikat bunga melati yang ia ambil dari kebun tetangga. Tangannya bergetar saat mengatur sesajen. Dalam kepalanya ia mencoba mengingat setiap detail dari kata-kata pria tua itu. Jangan bicara, jangan melihat ke belakang. Saat angin berhenti dan kabut turun, ucapkan janji dalam hati, lalu berikan darahmu ke tanah. Angin berhenti. Kabut turun, makin tebal, dan malam itu terasa tidak lagi seperti malam biasa. Samin berlutut perlahan. Ia mengambil pisau kecil yang ia selipkan di pinggang sejak dari rumah. Pisau itu tumpul dan sudah berkarat di beberapa bagian, tapi cukup tajam untuk menyayat kulit. Ujung pisau menyentuh kulit punggung tangannya. Dingin, nekat banget aku ini, gumamnya lirih, tapi pikirannya tak punya ruang untuk ragu lagi. Ia menarik napas panjang, lalu menyayat punggung tangannya perlahan. Rasa perih merambat cepat, tapi ia menahan diri untuk tidak bersuara. Darah segar mengalir menetes ke tanah di bawahnya. Tanah itu seperti menyerap darahnya cepat sekali, seperti sponge house. Saat tetesan ketiga jatuh, kabut di sekelilingnya bergerak. Ya, kabut itu benar-benar bergerak. Bukan hanya melayang tertiup angin, seolah ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup. Suara lirih terdengar. Bukan suara manusia, lebih seperti bisikan serak yang muncul dari dalam tanah. Sudah, cukup. Samin terpaku. Bulunya meremang dari ujung kaki hingga leher. Suara itu seperti menyelinap langsung ke dalam pikirannya, bukan dari telinga. Angin kembali bertiup, tapi kali ini bukan angin biasa. Udara di sekitar lingkaran itu berputar pelan seperti pusaran halus. Sesajen yang ia taruh tadi ikut bergetar ringan. Tali ayam hitam itu lepas begitu saja. Tapi ayam itu tidak lari. Ia diam, menunduk seperti mengerti bahwa tempat itu bukan tempat untuk kabur. Suara dari dalam kabut kembali terdengar. Kau datang membawa modal. Darahmu, tanah ini menerimanya. Kau ingin kaya? Kaya? Samin tidak menjawab dengan suara. Dalam kepalanya, ia menggang. Ia hanya ingin ladangnya subur lagi. Ingin hidup Lastri membaik. Ia tak butuh istana. Hanya ingin bisa hidup layak. Harga. Coba. Kalimat itu terdengar jelas, dingin, tapi juga tegas. Seolah-olah makhluk yang bicara tidak sedang mengancam, tapi menyodorkan perjanjian. Tanah di bawah sesajen mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Dari celah-celah akar, cairan hitam kental merembes keluar, mengelilingi sesajen seperti lingkaran darah. Ayam hitam tiba-tiba terbaring kaku, seperti kehilangan nyawa dalam sekejap, tanpa suara. Tidak ada jeritan. Tidak ada perlawanan, hanya diam, seolah jiwanya disedot. Samin menahan napas, tubuhnya membeku. Ia tidak menyangka ritual ini sedingin ini. Ia pikir akan ada mantra panjang atau nyanyian aneh, tapi ternyata semua berjalan seperti transaksi sunyi. Setiap panen besar, kau beri tanah ini darahmu sendiri, bukan orang lain, hanya milikmu. Kau tidak boleh berhenti. Jika berhenti, tubuhmu akan menjadi tanah kami. Suara itu mengalun panjang, bergema dalam kepalanya. Samin tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Lalu sesuatu terjadi. Kabut di depan matanya bergerak membentuk siluet semi-Lecober, lalu semakin jelas. Samin melihat bentuk tubuh tinggi kurus dengan kepala panjang, seperti tanduk yang mencuat ke atas. Matanya merah menyala seperti bara dalam kegelapan. Ia tidak berjalan. Ia melayang. Siluet itu berhenti tepat di depan Samin. Hanya berjarak beberapa langkah. Suara napasnya berat, seperti api yang mengalir. Perjanjian disetujui.
Tiba-tiba makhluk itu mengulurkan tangan panjang kurusnya ke arah dada Samin. Jari-jarinya dingin seperti logam. Sentuhan itu membuat tubuh Samin kaku, seperti kesetrum dingin. Dalam sekejap, ia merasa ada sesuatu merasuk ke dalam tubuhnya. Sebuah beban dingin, tapi juga kekuatan aneh. Seperti aliran air dingin menyusup ke setiap ruas tulang. Makhluk itu kemudian menghilang dalam kabut. Semuanya sunyi. Kabut perlahan menipis dan suara jangkrik kembali terdengar. Tapi tanah tempat ritual tadi berubah warna menjadi lebih gelap, hampir hitam legam. Sesajen bawang lenyap entah kemana. Yang tersisa hanya ayam mati dan darah yang sudah terserap habis. Samin terduduk lemas. Tangannya masih berdarah. Tapi anehnya, rasa sakitnya berangsur hilang. Luka itu menutup perlahan, meninggalkan garis tipis di kulit. Tubuhnya terasa lebih hangat. Bahkan dadanya terasa ringan, seolah beban berat selama ini terangkat sedikit. Ia menatap pohon besar itu untuk terakhir kalinya malam itu. Entah bagaimana, pohon itu kini tampak lebih tinggi dan lebih hitam dari saat ia pertama datang. Dan di sela akar-akarnya, sekelebat cahaya merah menyala seperti bara api yang baru saja dipadamkan. Jangan berhenti. Suara itu terdengar lagi. Lembut, tapi menjikit. Samin berdiri dengan sisa tenaga. Ia berjalan meninggalkan lapangan itu dengan langkah pelan. Angin malam menyambutnya kembali seperti semula. Kabut memudar saat ia melewati gerbang hutan. Tidak ada jejak ritual itu. Seolah semuanya hanya mimpi. Tapi ia tahu betul, malam itu ia bukan bermimpi. Ia baru saja menandatangani perjanjian. Saat sampai di rumah, ayam jantan di kampung baru saja berkokok. Langit mulai kelabu menandakan subuh. Lastri masih tertidur lemah di kamar. Samin menatap tangannya yang luka tipis itu. Jantungnya masih berdetak cepat. Sudah terjadi, gumamnya pelan. Ia belum tahu apa konsekuensi dari perbuatannya. Tapi satu hal pasti, ia telah membuka pintu ke dunia yang tak seharusnya disentuh manusia biasa. Dan mulai hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu terasa berbeda. Udara desa Tegal Rejo lebih segar, dan embun pagi turun lebih tebal dari biasanya. Samin berdiri di pinggir ladangnya, sambil mengamati hamparan daun bawang yang entah bagaimana terlihat. Jauh lebih hijau dan subur daripada kemarin. Ia mengucek matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Tanah yang seminggu lalu keras dan retak kini terasa gembur dan lembab. Daun bawang tumbuh tegak, segar, seperti baru saja mendapat siraman air hujan semalaman. Ia berjongkok, mencabut satu rumpun bawang. Umbinya besar, lebih besar dari ukuran biasanya. Ya Allah, gumamnya, pelan. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Samin berdiri terpaku beberapa saat. Angin pagi berhembus pelan, menyentuh wajahnya. Tapi perasaan yang menggelayut bukan hanya rasa lega. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tidak kasat mata, tapi terasa menyelimuti seluruh ladangnya. Beberapa tetangga mulai melintas di jalan tanah yang membelah ladang. Mereka melirik ladang Samin dengan ekspresi takjub. "Loh men, kok ladangmu hijau banget?" tanya Pak Marno, petani tua yang ladangnya berada di seberang jalan. Samin gugup sejenak, lalu tersenyum kecil. "Mungkin rejeki Pak, semalam hujan di sini kali ya." Pak Marno menggeleng. "Hujan? Orang semalam langit cerah kok, aku malah tidur di teras. Nggak ada tetesan air." Samin hanya tertawa hambar. Ia tak mungkin bilang apa yang sebenarnya terjadi semalam. Mereka takkan percaya, atau lebih buruk, mereka akan takut padanya. 2 minggu berlalu. Bawang-bawang itu tumbuh cepat, jauh lebih cepat dari biasanya. Saat petani lain baru mulai menyiangi rumput liar, Samin sudah panen pertama. Umbi bawangnya gemuk dan bersih, seperti hasil dari lahan subur di musim terbaik. Para tengkulak dari pasar kota bahkan datang langsung ke rumahnya untuk membeli dengan harga tinggi. "Wah, panenmu bagus banget, Min," kata salah satu tengkulak sambil menimbang karung-karung bawang. "Ini jarang banget ada yang begini." Samin hanya mengangguk sambil mengusap keringat. Dalam hatinya, ada rasa bangga bercampur ketakutan kecil. Ia tahu hasil ini bukan sekadar keberuntungan. Malam itu, rumahnya ramai. Para pembeli datang dan pergi. Uang menumpuk di atas meja ruang tamu. Lastri yang biasanya pucat kini mulai tersenyum lagi. Ia bahkan sempat menyiapkan wedang jahe untuk para tamu. "Mas, aku nggak tahu gimana caramu melakukannya, tapi ini luar biasa," katanya sambil menatap suaminya penuh haru. Samin tersenyum kecil. "Mang, Tuhan lagi ngasih jalan," jawabnya pelan. Meski dalam dadanya ada suara lain yang ia abaikan. Namun sejak malam panen itu, ada hal-hal kecil yang mulai berubah. Setiap tengah malam, ia mendengar suara desisan pelan di luar rumah. Kadang seperti suara angin melewati bambu.
tapi terlalu teratur untuk disebut angin. Anjing tetangga yang biasanya menggonggong keras, mendadak diam setiap suara itu muncul. Pada malam ketiga setelah panen, Samin terbangun karena mencium aroma bawang yang sangat menyengat. Ia pikir, karang-karang bawang di gudang bocor. Tapi begitu ia keluar, aroma itu justru datang dari halaman belakang. Tempat tak ada satu bawang pun disimpan di sana. Di tengah tanah kosong, ia melihat tanah seperti bernafas. Ya benar, permukaan tanah naik turun perlahan, seolah ada sesuatu di bawahnya. Samin mematung. Jantungnya berdetak cepat. Tapi saat ia melangkah mendekat, tanah itu berhenti bergerak. Sunyi kembali. Keesokan paginya, Samin mencoba menganggap semua itu hanya halusinasi karena lelah. Ia kembali fokus ke ladang, mengumpulkan hasil panen dan menyiapkan lahan baru. Tapi semakin hari, semakin banyak orang membicarakan keberuntungannya. Ladangmu kaya dapat berkah. Min, kayak disiram air dari langit tiap malam. Bawangmu lebih besar dari punyaku. Padahal pupuknya sama. Komentar-komentar itu terdengar biasa di luar. Tapi bagi Samin, setiap kalimat seperti pengingat keras. Keberuntungan ini bukan gratis. Suatu malam, saat Samin sedang duduk di teras, angin mendadak berhenti berhembus. Kabut tipis muncul pelan, meski ini bukan musim hujan. Suara jangkrik lenyap dari arah timur, arah hutan itu. Ia mendengar bisikan samar. Jangan berhenti. Janji tanah harus ditepati. Samin menegang. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi seperti masuk langsung ke dalam kepalanya. Ia memegang dadanya, yang tiba-tiba sesak. Lalu, seperti kilasan mimpi, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri di tepi jalan desa. Tak, Berg hanya menatap. Besok paginya, di ladang, ia menemukan satu hal aneh. Di antara ratusan tanaman bawang yang subur, ada satu barisan tanaman yang membusuk seolah layu dalam semalam. Daunnya hitam kecoklatan. Batangnya lembek seperti direbus. Di tengah busukan itu, ada bekas tetesan darah kering yang bukan milik siapapun. Samin mundur satu langkah. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini peringatan. Ia mengusap peluh di dahinya, tapi telapak tangannya terasa dingin. Suara dari hutan itu kembali terngiang. Jangan berhenti. Malam berikutnya, ia duduk sendirian di dapur. Lastri sudah tidur. Di meja, uang hasil panen tersusun rapi dalam ikatan. Samin memandanginya lama. Uang itu adalah jawaban dari semua doa dan keputusasaannya selama ini. Tapi sekerong, ia merasa uang itu seperti beban. Seketika, luka di punggung tangannya, bekas sayatan ritual, mulai terasa perih. Seolah ada jarum kecil menusak-nusak dari dalam kulit. Ketika ia buka, luka itu menghitam di pinggirnya. Seperti luka lama yang tidak sembuh sempurna. Sudah mulai, bisik Samin pada dirinya sendiri. Ia tahu panen pertama adalah awal dari perjanjian itu berjalan, dan setiap keberuntungan yang ia terima, ada bayangan yang menuntut bagian. Esok hari, warga semakin kagum padanya. Mereka menyebutnya juragan bawang. Tak ada yang tahu bahwa di balik semua keberhasilan itu, ada kabut gelap yang mengintai di ujung hutan. Dan hanya Samin yang mendengar bisikan itu setiap malam. Ia tersenyum pada warga, tapi di dalam dadanya, ketakutan perlahan tumbuh seperti akar pohon liar, sunyi, tapi kuat mencengkeram. Malam itu, kabut datang lebih awal. Biasanya kabut baru turun menjelang tengah malam, tapi kali ini, saat azan Isya baru saja terdengar, udara desa Tegal Rejo sudah dipenuhi kabut putih tipis yang menjalar pelan dari arah timur. Angin berhenti bertiup. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah warga bergetar kecil, seperti ada sesuatu yang menahan udara di sekitar desa. Samin duduk di teras rumah, menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Sejak panen pertama, hidupnya berubah cepat. Ia kini menjadi petani paling makmur di kampungnya. Setiap hari tengkulak datang, orang-orang menyapanya dengan penuh hormat. Bahkan beberapa mulai meminta saran bercocok tanam padanya. Tapi di dalam hatinya, ketenangan itu sudah lama pergi. Luka sayatan di tangannya mulai perih setiap kali kabut turun. Malam itu, rasa perihnya lebih tajam dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengingatkan. Di kejauhan, suara anjing menyala keras, lalu mendadak berhenti. Sunyi total, lalu datang suara lain. Desisan berat dari arah ladang. Pelan, panjang dan menyerupai suara napas makhluk besar. Samin menahan napas. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, suara itu bukan suara alam biasa. Samin berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah belakang rumah. Kabut semakin tebal. Setiap langkah ia ambil, udara menjadi dingin menggigit, dan tanah di bawah kakinya seperti mengeluarkan embun dingin dari dalam. Begitu ia sampai di pinggir ladang,
Pemandangan aneh membuatnya terdiam di tengah ladang bawangnya yang hijau subur. Tanah pada satu petak tertentu bergerak. Bukan karena angin, bukan pula karena binatang. Tanah itu naik turun pelan, seperti dada makhluk hidup yang sedang bernapas. Ujung-ujung daun bawang di atas tanah itu ikut bergoyang seperti mengelus sesuatu dari dalam. Samin menelan ludah. Dalam hati, ia tahu apa artinya ini. Janji tanah. Ia mencoba mundur, perlahan. Tapi sebelum sempat mengambil 2 langkah, suara itu datang lagi. Kali ini, lebih dekat. Jangan berhenti. Tanah ini memberimu hidup. Dan kau harus memberi balik. Tiba-tiba udara di sekitarnya seperti mengental. Kabut membentuk lingkaran samar di atas petak tanah itu. Dari dalam kabut, muncul bayangan hitam tinggi. Makhluk itu, sosok yang sama seperti malam ritual pertama. Tubuhnya kurus tinggi. Kepalanya seperti bertanduk. Matanya merah menyala seperti bara. Tidak mengeluarkan suara kaki. Karena memang tak menyentuh tanah. Ia melayang, seperti bayangan yang tak punya berat. Samin membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di pinggir ladang. Suara beratnya terdengar langsung di dalam kepala Samin, tanpa perantara udara. Panen pertama, sudah kami beri. Panen berikutnya, harus kau bayar. Bear, gumam Samin lirih, meski tenggorokannya kering. Aku sudah kasih darahku. Itu perjanjiannya. Bayangan itu membungkuk pelan. Kepalanya mendekati wajah Samin. Matanya menyala lebih terang. Yah, darahmu. Setiap panen besar, lebih banyak. Jika tidak, tubuhmu menjadi tanah kami. Tubuh Samin seketika kaku. Ia teringat kota-kota pria tua misterius waktu itu. Bukan tumbal manusia, tapi tubuhmu sendiri adalah jaminannya. Saat itu ia tak sepenuhnya mengerti. Tapi sekarang semuanya jelas. Setiap panen berarti pengorbanan. Dan bukan satu kali saja. Ia harus terus memberi darahnya ke tanah itu setiap kali ladangnya berhasil. Makhluk itu perlahan memudar bersama kabut. Namun sebelum benar-benar hilang, suara berat itu kembali terdengar. Besok malam, janji, tidak boleh dilanggar. Samin jatuh terduduk di tanah. Kabut menghilang secepat datangnya. Tapi hawa dingin dan bau tanah basah itu masih menempel di kulitnya. Ia menatap telapak tangannya yang berkeringat dingin. Besok malam, bisiknya gemetar. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Tapi bagi Samin, semua terasa hambar. Saat para tetangga memuji kesuburan ladangnya, ia hanya bisa tersenyum kaku. Dalam pikirannya, malam nanti adalah waktunya membayar perjanjian itu. Siang hari, Samin pergi ke pasar. Ia membeli ayam hitam lagi, melati segar, dan kain putih lusuh. Bahan yang sama seperti ritual pertama. Saat pulang, Lastri bertanya dengan wajah curiga. Mas, kok belanjaannya aneh-aneh begitu? Buat apa ayam hitam? Samin mencoba tertawa. Buat syukuran panen, Lastri tersenyum tipis. Syukuran boleh, tapi jangan aneh-aneh, Mas. Aku sering mimpi buruk akhir-akhir ini. Mendengar itu, jantung Samin mencelos. Ia tak berani bilang apa-apa. Ia hanya mengangguk, lalu bergegas masuk ke kamar. Malam pun tiba. Udara kembali dingin, bahkan lebih menusuk dari malam sebelumnya. Kabut turun cepat, menutup jalan desa dan ladang. Samin berdiri di tengah ladangnya dengan peralatan ritual di tangannya. Ia menyiapkan sesajen di tempat yang sama dengan petak bernafas itu. Ayam hitam bergetar lemah di tangannya. Seakan makhluk itu tahu apa yang akan terjadi. Samin menarik nafas panjang. Ia mengeluarkan pisau kecil dari pinggangnya. Maafkan aku, bisiknya pelan pada ayam itu. Ia tak tahu kepada siapa sebenarnya ia meminta maaf. Lalu ia menyayat punggung tangannya lagi. Lebih dalam dari yang pertama. Darah mengucur deras dan menetes ke tanah. Tanah menyerap darah itu cepat sekali. Kabut di atas petak bawang bergerak membentuk pusaran samar. Bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar. Sorot matanya lebih tajam. Bagus. Jangan berhenti. Tanah ini akan terus memberimu. Selama kau terus memberi. Tubuh Samin bergetar. Darahnya menetes lebih banyak. Dan setiap tetesan membuat suara desisan itu terdengar lebih keras. Seolah-olah tanah benar-benar sedang minum darahnya. Ketika ritual selesai, bayangan itu kembali menghilang. Tapi rasa perih di tangannya tak berhenti seperti sebelumnya. Luka itu berdenyut pelan. Seperti ada sesuatu yang tinggal di dalam kulitnya. Ia pulang dengan langkah goyah. Di depan rumah, Lastri berdiri di teras. Matanya menyipit menatap kabut. Mas, dari mana? Samin terdiam sejenak.
Enggak, cuma ke ladang. Jawabnya pendek. Malam itu, Lastri memeluk Samin lebih erat dari biasanya. Ia berkata, aku mimpi aneh lagi, Mas. Di mimpi itu, ladang kita dipenuhi darah. Samin menatap langit-langit rumah. Ia tahu mimpi itu bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya, ladang bawang Samin tumbuh lebih cepat lagi. Para tengkulak datang silih berganti. Tapi di balik semua keberhasilan itu, tubuh Samin mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulitnya pucat, luka di tangannya tak pernah benar-benar kering, dan matanya cekung seperti orang kurang tidur. Ia terus mendengar bisikan setiap malam. Bisikan yang sama, nada yang sama, jangan berhenti, janji, tanah. Dan dalam hati kecilnya, Samin mulai sadar, semakin besar panen yang ia dapat, semakin dalam ia akan tenggelam dalam perjanjian itu. Musim panen kedua datang lebih cepat dari yang Samin perkirakan. Ladangnya subur luar biasa. Bahkan saat desa lain mulai kekeringan kecil, karena cuaca tak menentu. Bawang merahnya tumbuh besar. Tanahnya selalu basah, meski tidak pernah hujan. Para tetangga mulai heran. Tapi Samin hanya bisa tersenyum hambar setiap ditanya. Dari luar, hidupnya tampak makmur. Tapi di dalam tubuhnya, sesuatu mulai berubah. Luka sayatan di tangannya tidak pernah benar-benar sembuh sejak ritual kedua. Setiap hari, kulit di sekitar luka itu semakin menghitam dan menebal, seperti daging yang membusuk pelan-pelan. Bau anyir samar kerap muncul saat malam hari. Lastri pernah bertanya, tapi Samin selalu menutupinya dengan kain perban dan alasan terluka saat kerja. Suatu pagi, Samin bangun dengan nyeri tajam di lengannya. Ia membuka perban dan nyaris muntah saat melihat lukanya. Kulit di sekitar sayatan sudah berubah menjadi warna kehitaman seperti arang, dan ada cairan kental menetes dari ujung luka. Anehnya, rasa sakit itu hanya sesaat. Setelah beberapa menit, tubuhnya terasa kebas, seolah saraf-sarafnya mulai mati. Ia menatap luka itu lama. Dalam hati kecilnya, suara itu muncul lagi. Tubuhmu adalah jaminan. Jangan berhenti memberi. Hari demi hari, tanda-tanda pembusukan itu menyebar. Mulai dari tangan, merambat ke lengan, lalu ke bahu. Kulitnya tampak kering dan bersisik, meski ia masih mampu bekerja seperti biasa. Lastri mulai curiga. Mas, kamu sakit ya? Tanya Lastri dengan wajah cemas. Enggak, jawab Samin cepat. Cuma kecapean. Panen banyak. Lastri menghela napas. Tapi badanmu dingin terus. Malam-malam, aku suka terbangun. Kamu boone, Mas. Bau tanah busuk. Samin tak menjawab. Ia tahu bau itu bukan dari luar. Bau itu keluar dari tubuhnya sendiri. Suatu malam, saat ia berjalan melewati ladang dalam kabut, suara itu kembali datang. Lebih jelas dari sebelumnya. Ini harga dari panenmu. Tanah butuh darahmu. Tubuhmu akan kembali menjadi tanah. Tiba-tiba, luka di tangannya berdenyut keras. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia menjerit, tertahan. Dari luka itu, keluar cairan hitam pekat, mirip getah pohon. Tubuhnya goyah, tapi entah mengapa, tidak ada rasa sakit seperti orang biasa. Ia justru merasa seperti ada yang menyerap hidupnya sedikit demi sedikit. Warga desa mulai memperhatikan perubahan Samin. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya semakin kurus. Tapi anehnya, ia tetap kuat bekerja di ladang seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan panennya semakin melimpah. Orang-orang mulai berbisik-bisik di belakang. Aku dengar bau busuk dari rumahnya. Wajahnya pucat banget. Kayak orang kena guna-guna. Jangan-jangan dia main pesugihan. Desa kecil itu, yang dulu menyambut keberuntungan Samin dengan kagum, kini mulai dihantui ketakutan. Suatu sore, saat Samin sedang mengikat karung bawang, Pak Marno datang menghampiri. Lelaki tua itu menatapnya dengan ekspresi campuran antara khawatir dan curiga. Min, aku petani juga. Aku tahu panen bagus itu susah, tapi panenmu ini nggak masuk akal. Ladang kita berdampingan, tapi cuma punyamu yang hijau terus. Ladangku udah setengah mati kering. Samin terdiam, mencoba menyembunyikan ketegangan. Rezeki orang beda-beda, Pak. Jawabnya singkat. Pak Marno mendekat. Tapi kenapa dari ladangmu suka keluar kabut tiap malam? Bau busuk itu juga dari arah situ. Aku nggak buta, Min. Ada yang aneh. Samin hanya bisa menunduk. Ia tak punya jawaban. Di dalam dirinya, suara itu kembali berbisik. Jangan ceritakan pada siapapun. Janji tanah tak boleh bocor. Malam harinya, tubuh Samin kembali memberontak. Ia terbangun dengan rasa berat di dada. Saat membuka baju, ia melihat kulit di dadanya mulai berubah warna. Menghitam samar, seperti arang yang terbakar pelan. Daging di bawah kulitnya terasa keras,
seperti bukan miliknya sendiri. Napasnya berat, tapi jantungnya tetap berdetak stabil. Anehnya ia masih bisa berdiri. Di cermin kamar mandi, ia menatap dirinya sendiri. Sosok itu nyaris tak ia kenali lagi. Matanya cekung, kulit wajahnya pucat abu-abu, dan aroma busuk samar kini selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Seolah tubuhnya perlahan menjadi bagian dari tanah itu. Kau tidak bisa mundur lagi, Samin. Suara itu bergaung di kepalanya. Kekayaanmu adalah tanah, dan tubuhmu milik kami. Samin memukul dadanya sendiri. Diam, teriaknya. Tapi suara itu tidak hilang, malah semakin keras, seakan keluar dari dalam darahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, musim panen kedua tiba. Tengkulak kembali berdatangan. Uang kembali menumpuk. Tapi bersamaan dengan itu, pembusukan di tubuh Samin semakin parah. Lengan kanannya nyaris mati rasa. Luka di tangannya menghitam pekat dan tak lagi bisa ditutup perban. Setiap kali ia bekerja, kulitnya pecah mengeluarkan cairan hitam seperti lumpur. Lastri akhirnya tak bisa lagi menahan kegelisahan. Mas, ini bukan sakit biasa. Badanmu kayak orang mati. Tolong jujur sama aku, katanya dengan mata berkaca-kaca. Samin terdiam lama. Ia ingin bicara, tapi setiap kali mencoba, suara itu datang lagi. Jangan bocorkan janji. Kalau kau melanggar, tanah akan menelannya sekarang juga. Akhirnya Samin hanya berkata, aku baik-baik saja. Las, percaya sama aku. Tapi matanya sendiri tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan. Malam itu, saat semua orang tidur, Samin berjalan ke ladang sendirian. Kabut sudah menunggunya di sana, seperti teman lama yang setia. Di tengah ladang, tanah kembali bergerak seperti napas makhluk besar. Panen besar, darah lebih banyak. Suara itu berbisik. Samin menatap tangannya yang hitam membusuk. Ia sadar, setiap panen besar berarti tubuhnya akan semakin habis. Ia mengangkat pisau ritualnya lagi. Tapi kali ini, ia ragu. Untuk pertama kalinya sejak awal perjanjian, ada ketakutan nyata di matanya. Tapi suara itu menjerit di kepalanya. Janji tidak boleh dilanggar. Dengan gemetar, ia menyayat bagian lengannya yang masih sehat. Darah merah segar menetes deras ke tanah. Tanah menyerapnya rakus, seperti mulut lapar. Di dalam kabut, bayangan makhluk itu muncul kembali. Lebih besar, lebih jelas, lebih menyeramkan. Dan setiap tetes darah yang jatuh, rasa dingin di tubuh Samin semakin dalam. Pagi harinya, Lastri menemukan suaminya tertidur di teras dalam keadaan pucat. Tubuhnya semakin kaku, kulit lengannya menghitam sampai ke siku. Tapi ladang bawangnya kembali bertambah subur. Lebih subur dari sebelumnya. Desa kembali heboh. Juragan bawang makin kaya, tapi tubuhnya perlahan membusuk seperti tanah basah. Dan Samin tahu, ia sedang kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Kabut turun lebih cepat dari biasanya malam itu. Desa Tegal Rejo tenggelam dalam keheningan aneh. Angin malam membawa bau tanah busuk samar. Bau yang belakangan semakin sering tercium sejak panen besar Samin. Warga mulai gelisah. Ada bisikan-bisikan di pos ronda, di warung kopi, bahkan di ladang. Dan semua bisikan itu bermuara pada satu nama. Samin. Bau itu dari ladangnya, aku yakin. Setiap malam, aku lihat bayangan tinggi kayak manusia. Tapi jalannya nempel tanah. Dia pasti ada perjanjian. Pagi harinya, Samin duduk di teras rumah sambil menatap ladangnya yang hijau subur. Seharusnya pemandangan itu membuatnya bangga. Tapi yang terasa hanya dingin dan perih yang menyusup ke dalam tulang. Kulit lengannya semakin menghitam, kini menjalar sampai ke bahu. Luka sayatan lama mengeluarkan cairan hitam kental seperti lumpur. Meski tubuhnya membusuk, anehnya ia tidak merasa sakit seperti orang biasa. Tubuhnya seakan bukan lagi sepenuhnya miliknya. Lastri muncul dari dapur. Wajahnya cemas, mata sembab. Mas, orang-orang mulai curiga. Tadi pagi Bu Marni lihat kabut hitam keluar dari ladangmu. Katanya, ada bayangan yang berdiri di tengga-tengga bawang. Samin tidak menjawab. Tangannya yang menghitam hanya menggenggam lututnya erat-erat. Mas, kalau ada yang Mas sembunyikan, katakan sekarang. Suara Lastri mulai gemetar. Aku nggak kuat dengar orang kampung ngomongin kita. Sudahlah, Las, jawab Samin datar. Nggak ada apa-apa. Lastri menarik napas panjang. Ia tahu Samin berbohong. Tapi setiap kali mencoba mendesak, mata suaminya berubah seperti orang asing, dingin, kosong, seakan ada sesuatu yang bersemayam di balik tatapan itu. Siang itu, keributan kecil terjadi di pinggir ladang Samin. Pak Marno bersama beberapa warga datang menghampiri dengan wajah tegang. Di tangan mereka, ada obor kecil dan sabit.
Bukan untuk menyerang, tapi cukup menunjukkan bahwa mereka siap jika terjadi apa-apa. Min, seru Pak Marno keras. Kita perlu bicara. Samin yang sedang duduk di saung ladang menatap mereka dengan tatapan datar. Ada apa, Pak Marno? Kau pikir kami buta? Kata Pak Marno. Nadanya mulai meninggi. Bau busuk tiap malam, kabut aneh dari ladangmu, dan bayangan itu. Orang-orang takut, Min. Kami punya anak, punya keluarga, cuma kabut. Jawab Samin pelan. Tapi pelan bukan berarti tenang. Pelan seperti suara seseorang yang menahan sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Jangan bohong, sela Pak Dharma yang ikut datang. Tadi malam aku lihat sendiri dari sawah. Ada bayangan tinggi berdiri di tengah ladangmu. Waktu aku dekati, kabutnya hilang dan bau tanah busuk langsung menyengat. Itu bukan hal biasa. Warga lain mulai bersuara. Beberapa berbisik panik. Yang lain menatap Samin dengan mata tajam. Lastri yang berdiri di belakang pintu rumah menutup mulutnya sendiri. Jantungnya berdentum keras. Samin bangkit perlahan. Tubuhnya kurus tapi langkahnya terdengar berat. Seperti tanah basah yang menyeret. Kalian cuma takut sama hal yang kalian gak ngerti. Cip, sahat Pak Marno. Karena itu, kami minta kau jujur. Apa yang sebenarnya kau lakukan di ladang ini? Samin terdiam. Suara di kepalanya mulai muncul lagi. Jangan bocorkan janji. Mereka bukan bagian dari tanah. Mereka pengganggu. Telinganya berdengung. Keringat dingin merayapi tengkuknya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang dari arah ladang. Kabut putih pekat menyelimuti mereka semua dalam hitungan detik. Bau busuk seperti bangkai dan tanah basah menusuk hidung warga. Suara gemerisik terdengar dari antara tanaman bawang. Beberapa warga panik dan mundur beberapa langkah. Apa itu? Teriak seorang pemuda. Lihat, tunjuk warga lain. Bayangan hitam tinggi seperti batang pohon tapi bergerak muncul di antara kabut. Tubuhnya tak jelas bentuknya, tapi matanya, 2 titik merah menyala. Terlihat jelas menatap ke arah mereka. Lastri menjerit. Pak Marno menggenggam sabit lebih erat. Tapi Samin, ia justru membeku. Bayangan itu bukan makhluk asing baginya. Ia mengenali suara bisikannya. Suara yang selama ini menemaninya sejak malam perjanjian pertama. Kekayaan tidak gratis. Mereka harus diam. Dalam ketegangan itu, Samin tiba-tiba berteriak. Suaranya berat, bukan seperti suaranya sendiri. Pulang. Kalian semua pulang. Warga kaget. Tatapan Samin kosong. Tapi sorot matanya seperti bukan manusia. Kulit lengannya retak. Dan dari celah retakan itu, cairan hitam menetes ke tanah. Min, astagfirullah, gumam Pak Marno. Pelan, ia melangkah mundur. Beberapa warga langsung berlari. Sebagian lagi terpaku dalam ketakutan. Lastri berlari mendekati suaminya. Mas, sadarlah, ini bukan kamu. Tangisnya pecah. Tapi Samin tidak menjawab. Suara dari dalam tubuhnya lebih kuat. Janji harus dijaga. Kalau mereka tahu, mereka ikut ditelan. Samin menunduk. Darah segar mulai menetes dari luka di dadanya. Tanah di bawah kakinya bergerak seperti sedang bernapas. Bayangan hitam di ladang makin jelas. Semakin tinggi dan semakin dekat. Malamnya, desa Tegal Rejo gempar. Warga berkumpul di balai desa, membicarakan peristiwa sore tadi. Dia kerasukan setan. Aku lihat sendiri. Ladang itu harus dibakar. Jangan bodoh. Kalau itu benar pesugihan, api nggak bakal bisa padam. Pak Marno duduk paling depan. Wajahnya tegang. Kita nggak bisa tinggal diam. Kalau kita biarkan, desa ini bakal celaka. Lastri datang dengan mata bengkak. Tolong, jangan sakiti dia. Mas Samin bukan orang jahat, katanya lirih. Tapi tak ada satupun warga yang benar-benar percaya lagi. Ketegangan semakin tinggi. Warga yang dulu memuji Samin sebagai petani sukses, kini melihatnya sebagai sumber bencana. Di rumah, Samin duduk sendirian di teras gelap. Tangannya menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang ia pendam sendiri. Tubuhnya kini bukan hanya membusuk. Ia bisa merasakan tulangnya seperti mulai retak dari dalam. Setiap kali ia menarik napas, ada suara gemeretak kecil. Bayangan hitam itu kini tidak hanya muncul di ladang. Ia mengikuti Samin kemanapun ia pergi. Seolah makhluk itu bukan lagi di luar dirinya, tapi sudah menyatu perlahan. Mereka akan mencoba melawan. Dan jika mereka melawan, kau yang akan menanggungnya. Samin menutup telinganya dengan kedua tangan. Tapi suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia kini, sadar rahasia yang ia simpan sudah tidak bisa ditutupi lagi. Warga tahu, desa tahu, dan makhluk itu juga tahu. Malam di Tegal Rejo berubah menjadi malam yang tidak biasa.
Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, menutup jalanan tanah, rumah, dan ladang. Angin dingin mengalir dari arah alas Purwo National Park, seolah membawa sesuatu yang tak kasat mata. Bau tanah busuk kini tak hanya muncul dari ladang Samin. Bau itu menyebar ke jalan utama desa, membuat semua orang terjaga dan resah. Warga berkumpul di balai desa dengan obor di tangan, wajah tegang dan mata menyala marah. Kita nggak bisa nunggu lebih lama, seru Pachmaknu. Kalau ini pesugihan, desa kita bisa celaka. Bau itu udah nyebar. Anak-anak mulai mimpi buruk tiap malam. Kalian mau nunggu sampai makhluk itu masuk ke rumah kalian? Ladang itu harus dibakar. Kalau perlu, Samin juga harus disingkirkan. Suara-suara panik bersahutan, menambah ketegangan malam itu. Lastri berdiri di depan mereka. Tubuhnya gemetar. Tolong, jangan sakiti dia. Mas Samin bukan orang jahat. Dia cuma apa, Lastri? Potong Pak Marno tajam. Kau lihat sendiri kemarin. Matanya kosong. Bau busuk itu dari ladangnya. Kalau kita biarkan, ini bukan cuma tentang dia. Ini soal seluruh desa. Lastri menangis. Tapi warga tak lagi punya kesabaran. Ketakutan telah berubah menjadi kemarahan. Malam itu, keputusan bulat diambil. Ladang Samin harus dimusnahkan. Di rumahnya, Samin duduk di lantai dengan tubuh menggigil. Kulitnya kini membusuk dari bahu hingga perut. Warnanya hitam kibu-wabuan seperti tanah basah. Setiap napasnya terdengar berat. Namun yang lebih mengerikan adalah bayangan itu kini berdiri tepat di belakangnya. Sosok tinggi kurus, dengan tubuh menyatu dengan kabut. Mata merahnya menatap tajam. Suara lirihnya berbisik di telinga Samin. Mereka akan melawan. Tapi kau sudah menjadi milik tanah. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergi, bisik Samin lirih. Tapi makhluk itu tidak pergi. Ia justru merangkul bahu Samin dengan tangan panjang hitam, seperti akar pohon. Jika mereka membakar ladang, tubuhmu yang akan ikut terbakar. Samin terdiam. Rasa takutnya menelan semua logika. Ia tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Warga desa yang siap melawan, atau makhluk pesugihan yang siap mengambil nyawanya bila ia melanggar perjanjian. Sekitar tengah malam, belasan warga berjalan ke arah ladang Samin membawa obor, cangkul, dan jerigen berisi minyak tanah. Kabut menutup pandangan, tapi mereka terus maju dengan langkah mantap. Pak Marno berjalan paling depan, diikuti beberapa pemuda. Kita lakukan ini cepat, katanya pelan tapi tegas. Sebelum sesuatu terjadi, Lastri mengikuti dari belakang, menangis sambil berusaha menahan mereka. Tolong, jangan, kalau ladangnya dibakar, Mas Samin bisa mati. Justru itu Lastri, sahut seorang warga dengan wajah keras. Kalau dia sudah jadi bagian dari pesugihan itu, artinya kita harus potong ikatannya. Kalau tidak, desa ini akan habis. Suara jangkrik berhenti. Suasana menjadi sunyi mencekam. Saat mereka mendekati ladang, kabut semakin tebal. Dan di tengah kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam itu berdiri. Lihat, teriak salah satu pemuda. Obor bergetar di tangannya. Sosok itu tinggi kurus, matanya merah menyala, dan kepalanya miring tak wajar. Tubuhnya seperti akar-akar pohon yang bergerak sendiri. Saat warga melangkah maju, makhluk itu mengeluarkan suara rendah seperti desisan tanah basah, Astigfirullah. Beberapa warga mundur spontan, tapi Pak Marno menggertakkan gigi. Jangan takut, ini Kumajen. Dia kuat karena kita takut. Ia maju, menyalakan sumbu minyak, siap membakar. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah ladang. Obor beberapa warga padam. Jerit suara dari dalam kabut terdengar. Bukan jeritan manusia, tapi suara berat, panjang, menggema seperti napas bumi. Jangan sentuh tanah aku. Warga panik. Lastri menjerit. Berhenti, kalian semua. Tolong berhenti. Tapi suara itu kalah oleh teriakan dan ketakutan massal. Pak Marno melemparkan obor ke jerami di tepi ladang. Api menyambar cepat, menyebar ke tumpukan bawang dan dedaunan kering. Ladang Samin terbakar. Tepat saat api menyala, Samin yang berada di dalam rumah terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang hebat, matanya memutih. Dari luka di dada dan lengannya, cairan hitam kental mulai menyembur keluar seperti darah terbalik. Ia menjerit keras, jeritan yang bukan lagi milik manusia biasa. Lastri mendengar jeritan itu dari ladang. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Ketika sampai, ia mendapati Samin tergeletak di lantai dengan tubuh melengkung. Urat-uratnya menegang, seperti akar yang ditarik paksa. Matanya merah menyala. Dinding rumah bergetar, dan dari celah lantai tanah, akar-akar hitam muncul menggeliat. Las,
Suara Samin serak, terputus-putus. Mereka bakar ladang. Mas, astaga Mas. Lastri menangis. Mencoba mendekap tubuh suaminya yang makin dingin. Tapi tangan Samin kini keras seperti kayu basah. Kulitnya mulai retak, dan dari setiap retakan keluar uap hitam di ladang. Warga melihat sesuatu yang lebih buruk dari kebakaran biasa. Saat api membakar tanah, muncul suara dari dalam bumi, seperti lolongan makhluk besar yang terbangun. Tanah retak di beberapa titik. Akar-akar hitam merambat keluar dari tanah, membelit kaki beberapa orang. Pemuda yang berdiri paling depan terseret ke tanah dan berteriak panik. Tolong! Warga lain mencoba menariknya, tapi akar itu seperti tangan yang hidup. Dalam hitungan detik, pemuda itu hilang di telan tanah. Cabut, semua orang mundur! Teriak Pak Marno dengan wajah pucat. Api yang tadinya menyala terang, kini meredup aneh, seperti disedot ke dalam tanah. Di rumah, Samin bangkit dengan langkah goyah. Matanya kini sepenuhnya merah. Darah menetes dari bibirnya. Lastri ketakutan, tapi ia tetap mencoba mendekat. Mas, sabar. Ini aku, Lastri. Suara itu datang lagi. Lebih keras dari sebelumnya, seakan menggema dari seluruh tubuh Samin. Kita satu, mereka menyakiti tanahmu. Balas. Samin menggeleng lemah. Aku, enggak mau. Tapi bayangan hitam di belakangnya merangkul tubuhnya dengan paksa, menyusup masuk ke kulitnya yang membusuk. Jeritan terakhir terdengar, panjang, menyayat, dan menggelegar. Dalam sekejap, tubuh Samin tidak lagi sepenuhnya manusia. Warga yang berlari mundur dari ladang tiba-tiba melihat sosok Samin muncul di tengah kobaran api. Tapi kini tubuhnya tinggi, kurus, dengan kulit hitam retak seperti tanah kering. Dari matanya keluar cahaya merah menyala. Suara napasnya berat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Lastri menjerit, Mas! Tapi sosok itu tak lagi menoleh sebagai Samin. Tanahku, darahku, ladangku, gumamnya berat. Pak Marno terpaku di tempatnya. Ia sadar, malam ini bukan hanya tentang melawan pesugihan. Ini tentang melawan orang yang dulu mereka kenal. Ketegangan mencapai puncaknya. Desa Tegaurejo, yang selama ini hidup dalam kesunyian pedesaan, kini berhadapan dengan kegelapan yang lahir dari tanah mereka sendiri. Api yang membakar ladang Samin belum padam sepenuhnya ketika malam di Tegalrejo berubah menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Kabut tebal menyelimuti seluruh desa. Bahkan suara jangkrik dan burung malam pun menghilang, seolah alam ikut menahan napas. Dari tengah ladang yang retak dan berasap, berdiri sosok Samin, atau makhluk yang kini mengenakan tubuhnya. Kulitnya hitam retak seperti tanah kering, tubuhnya kurus dan tinggi, tak wajar. Matanya menyala merah, dan dari celah tubuhnya keluar uap hitam seperti asap bara. Saat ia melangkah, tanah ikut bergerak, seakan ia adalah perpanjangan tangan dari sesuatu yang jauh lebih besar di dalam bumi. Warga yang tersisa mundur panik. Beberapa menjatuhkan obor, beberapa lagi menjerit. Lastri berdiri terpaku. Air matanya menetes deras. Mais, Saming! Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam angin dingin. Sosok itu berhenti. Matanya menatap Lastri sekilas. Dalam sorot merah itu, ada sesuatu yang samar. Entah sisa kemanusiaan, atau sekadar ilusi belaka. Lari semua, teriak Pak Marno. Tapi beberapa warga tidak sempat. Akar-akar hitam menyembur dari tanah, menyambar kaki mereka seperti belalai. Teriakan minta tolong menggema di tengah kabut. Orang-orang berlari ke segala arah, menabrak pagar bambu, menjerit dan menangis ketakutan. Ladang Samin bukan lagi ladang. Ia berubah menjadi mulut bumi. Tempat sesuatu yang sangat tua dan lapar sedang bangun. Lastri memberanikan diri melangkah, mendekati sosok Samin. Tangannya gemetar hebat. Tapi matanya penuh keberanian yang lahir dari cinta. Mas, dengar aku, ini Lastri, istrimu. Sosok itu menunduk. Suara berat, dalam, dan pecah keluar dari tenggorokannya. Lastri tersentak. Ia masih mengenali suara itu. Suara suaminya di antara kebisingan kegelapan. Kamu masih bisa lawan dia. Mas, tolong, ujarnya sambil mendekat pelan. Kita bisa lepas dari semua ini. Kamu nggak harus jadi budaknya. Sosok itu menggigil. Tubuhnya retak semakin dalam. Dari sela-sela kulitnya, akar hitam keluar dan melilit dadanya sendiri. Wajahnya tampak seperti sedang bertarung antara dua kekuatan yang saling mencabik. Tiba-tiba suara makhluk itu bergema dari tanah. Berat dan menyeramkan. Janji tak bisa diputus. Kau milik tanah. Samani menjerit. Bukan lagi suara manusia biasa. Seluruh tubuhnya kejang.
retakan di kulitnya makin lebar. Dalam jeritan itu, Lastri menyadari satu hal. Samin masih ada di dalam sana, tapi sedang terseret perlahan ke jurang kegelapan. Pak Marno yang melihat semua itu tak tinggal diam. Ia menyalakan obor cadangan dan menggenggam cangkul besar. "Kalau kita biarkan, desa ini habis!" teriaknya pada warga yang tersisa. "Akar-akar ini tumbuh dari ladang Samin. Kalau kita gali pusatnya, akar induknya, kita bisa hentikan semua ini." Beberapa pemuda memberanikan diri bergabung. Mereka mulai menggali tanah di pinggiran ladang, mencari sumber munculnya akar hitam. Teriakan, suara cangkul menghantam tanah, dan suara desisan makhluk itu bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, Lastri terus mendekat ke sosok Samin. "Mas, ingat panen pertama kita," katanya dengan suara bergetar. "Kamu bilang kamu mau sukses supaya anak-anak bisa sekolah. Kamu nggak harus ngelakuin ini semua. Bukan milik mereka." Tubuh Samin menggigil keras. Akar-akar di dadanya bergerak liar. Tiba-tiba tangan hitamnya mencengkeram wajah Lastri dengan keras, tapi mata merah itu bergetar, seolah berusaha melawan perintah. "Pergi Lastri," suara lirihnya keluar di sela jeritan makhluk itu. "Kalau tidak, dia akan ambil kau juga." Lastri menatapnya dalam-dalam. "Aku nggak akan ninggalin kamu." Tiba-tiba ledakan kecil terdengar dari arah ladang. Pemuda yang menggali berteriak, "Pak Marno, kita nemu akar besar." Akar itu tebal sebesar paha orang dewasa, berdenyut seperti nadi. Dari dalamnya keluar cairan hitam dan suara dengung rendah seperti napas raksasa. "Bakar akarnya!" teriak Pak Marno. Mereka menyiram minyak dan melemparkan obor ke arah akar induk. Api menyala cepat, menjilat akar hitam itu. Suara makhluk pesugihan menjerit keras dari dalam tanah. Jeritan panjang yang menggema ke seluruh desa. Tubuh Samin pun ikut menjerit. Lututnya jatuh menghantam tanah. Akar-akar di tubuhnya menyembur liar seperti ular kehilangan kendali. Kabut menipis sedikit. Angin berhenti. Api terus membakar akar itu. Tapi perlawanan belum selesai. Dari dalam tanah muncul sesuatu yang lebih besar. Makhluk itu mulai menampakkan wujud aslinya. Tubuh hitam berakar, kepala besar tanpa mata. Hanya lubang besar seperti mulut tanah. Suara beratnya mengguncang dada siapapun yang mendengar. "Kalian melawan tanah." Warga terpaku ketakutan. Tapi Pak Marno melangkah maju dengan wajah pucat namun teguh. "Kami bukan melawan tanah. Kami melawan kau yang menjadikan tanah ini kuburan hidup." Sosok Samin berdiri di depan makhluk itu. Setengah manusia, setingga ekar. Tubuhnya retak. Darah dan lumpur menyatu. Tapi di dalam matanya, Lastri melihat sesuatu yang tak dimiliki makhluk itu. Kehendak Samin berbalik, menatap Lastri untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku, Lastri. Aku yang mulai semua ini. Aku juga yang harus ngakhirin." "Mas, jangan." Tapi Samin tak mengizinkannya mendekat. Dengan langkah berat, ia berjalan ke arah akar induk yang masih terbakar. Api menyambar tubuhnya, tapi ia tidak menjerit lagi. Ia tersenyum. Senyum terakhirnya sebagai manusia. Makhluk pesugihan itu meraung. "Kau tak bisa putus janji." "Bisa," jawab Samin lirik. "Karena ini tubuhku, dan aku yang miliki akhirnya." Dengan kedua tangannya yang tersisa, Samin mencengkeram akar induk itu dan menariknya ke dalam tubuhnya sendiri. Ledakan suara keras menggema. Makhluk itu berteriak panjang. Tubuhnya menyusut. Akar-akarnya layu dan meleleh seperti lumpur terbakar. Tanah berguncang seperti gempa kecil. Lastri menjerit, "Samin!" Tapi semua sudah terlambat. Ketika api mereda dan kabut menghilang, ladang Samin lenyap. Hanya tersisa tanah hitam gosong dan lubang besar menganga di tengahnya. Makhluk itu hilang. Akar-akar lenyap. Warga terdiam dalam keheningan panjang. Pak Marno menjatuhkan cangkul. Wajahnya basah keringat. Dia ngorbanin diri sendiri. Lastri berlari ke tepi ladang. Tak ada tubuh Samin. Hanya kain baju kompeng camping dan sisa darah hitam di tanah. Hari-hari berikutnya, kabut tak pernah lagi datang ke Tegal Rejo. Ladang bawang perlahan tumbuh kembali. Tapi tidak satupun warga berani menggarap tanah bekas ladang Samin. Mereka menyebutnya tanah janji. Tanah yang pernah memakan jiwa pemiliknya sendiri. Lastri hidup dalam kesunyian. Tapi dalam hatinya, ada rasa damai aneh. Ia tahu Samin bukan mati sia-sia. Ia menebus kesalahannya dengan menghancurkan pesugihan itu dari dalam. Setiap malam, saat angin bertiup dari arah selatan, Lastri kadang mendengar suara samar. Lastri, lembut. Tidak lagi berat seperti suara makhluk itu, tapi suara suaminya.
Suara seorang petani bawang sederhana yang dulu hanya ingin hidup lebih baik. Bertahun-tahun kemudian anak-anak Tegal Rejo tumbuh dengan cerita tentang ladang terkutuk. Mereka menyebutnya panen terakhir juragan bawang. Sebagian percaya itu hanya legenda. Tapi, sebagian lagi tahu, di dalam tanah hitam itu, ada seorang pria yang pernah membuat janji dengan kegelapan dan menebusnya dengan dirinya sendiri.